Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal latihan. Ini untuk matematika SMA. Untuk melatih otak kanan yaitu berpikir kreatif. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Sini 1/3 tambah 2/9 tambah 3/27 tambah 4/81 tambah titik-titik sama dengan berapa? Oke, untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis terlebih dahulu soalnya. Misalkan, ini 1/3 tambah 2/9 tambah 3/27 tambah 4/81 tambah titik-titik. Misalkan kita, misalkan di sini adalah P. Kemudian, kedua ruas kita kalikan dengan 1/3. Ini ya, kita kalikan dengan 1/3. Berarti menjadi 1/9 tambah 2/27 tambah 3/81 tambah 4/243 tambah titik-titik sama dengan 1/3 P. Kemudian kita kurangi yang atas dengan yang bawah. Ini 1/3 nya kita tulis lagi. Kemudian 2/9 yang ini kita kurangi dengan 1/9, ya hasilnya adalah 1/9. Kemudian 3/27 dikurangi 2/27 sama dengan 1/27. Lalu yang 4/81 dikurangi 3/81 jadi 1/81. Maka di sini pasti akan ada 1/243 dan seterusnya sama dengan ini P-nya itu berarti kan 1/1. 1/1 dikurangi 1/3 berarti 3/3 dikurangi 1/3 yaitu 2/3 P. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan lagi dengan 1/3. Ini kita kali lagi dengan 1/3 menjadi 1/9 ditambah 1/27 tambah lagi 1/81 tambah 1/243 dan seterusnya. Ini sama dengan 2/9 P. Lalu kita kurangi lagi. Nah, ini 1/3 nya kita tulis kembali. Kemudian 1/9 kita kurangi dengan 1/9, hasilnya 0. Lalu ini 1/27 dikurangi 1/27 pun 0. 1/81 dikurangi 1/81 0 juga. Nah, kemudian ini 1/243 dikurangi 1/243 sama dengan 0 pun. Selanjutnya pun ini pasti akan 0. Sama dengan ini 2/3 dikurangi 2/9, ini P. Kita samakan penyebutnya, berarti kan jadi per9. Lalu kita kalikan 3 berarti 6/9 P dikurangi 2/9 P berarti 4/9 P. Sehingga kita dapat bahwa 1/3 sama dengan 4/9 P. Nah, untuk mencari nilai P berarti 4-nya kita kali silang dengan 3. Kemudian 1-nya kita kalikan dengan 9. Nah, maka P-nya adalah 9/12. Atau bisa kita sederhanakan, kita bagi 3 dua-duanya menjadi 3/4. Ini sama dengan P. 3/4 yang B. Soal berikutnya, ini 1/1 kali 3 ditambah 1/3 kali 5 tambah 1/5 kali 7 tambah titik-titik sampai ditambah 1/97 dikali 99. Nah, ini jarak antara 1 dengan 3 itu 2. Kalau misalkan kita kalikan dengan 1/2, maka yang atasnya ini harus 2/1 kali 3 supaya tidak merubah ya. Karena nih 1/2 kali 2/1/3 hasilnya adalah 1/1 kali 3. Nah, ini pun menjadi 2/3 kali 5 ditambah 2/5 kali 7 tambah titik-titik sampai 2/97 dikali 99 sama dengan berapa?
Nah, 1/2 nya kita tulis kembali. Kemudian yang ini 2 itu sama aja dengan 3 kurangi 1 ya. Berarti 3 kurangi 1 per 1 kali 3 ditambah ini pun 5 kurangi 3 per 3 kali 5 tambah 7 dikurangi 5 per 5 kali 7 tambah titik-titik sampai 99 dikurangi 97 per 97 dikali 99 sama dengan berapa. Nah, kemudian kita uraikan menjadi ini 1/2, ini sama aja dengan 3 per 1 kali 3 dikurangi 1 per 1 kali 3 ditambah ini 5 per 3 kali 5 dikurangi 3 per 3 kali 5 ditambah 7 per 5 kali 7 dikurangi 5 per 5 kali 7 ditambah titik-titik sampai ditambah dengan 99 per 97 kali 99 dikurangi 97 per 97 dikali 99 sama dengan berapa. Nah, ini lihat 1/2 nya kita tulis kembali. Ini 3 bagi 3 kan 1 ya. Jadi 1/1 dikurangi ini 1 bagi 1-nya 1. 1/3 ditambah ini 5 bagi 5 1. Jadi 1/3. Ini 3 bagi 3 1/5 ditambah ini 7 bagi 7 1. Jadi 1/5. Ini pun sama. Jadi 1/7 ditambah titik-titik sampai ininya 1/97 dikurangi 1/99 sama dengan berapa. Kemudian kita lihat lagi, ini negatif 1/3 ditambah 1/3 hasilnya 0. Kemudian negatif 1/5 tambah 1/5 0. Ini pun pasti negatif 1/7 tambah 1/7. Maka di sini ada negatif 1/97 ditambah 1/97 hasilnya 0. Maka tersisalah 1/2. Di sini 1/1 dikurangi yang ini yang tadi dicoret 1/99 sama dengan berapa. Nah, di sini kita tulisnya ke atas. Jadi 1/2 nih 1/1 dikurangi 1/99 sama aja dengan 99/99 dikurangi 1/99. Hasilnya ini menjadi 1/2 dikali 98/99. Kita tulis sebelah kanannya ya. Ini bisa dibagi 2, hasilnya adalah 49/99. Hasilnya adalah yang C. Ke soal berikutnya, ini soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu diketahui X plus 1 per X-nya sama dengan 3. Kemudian X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3-nya berapa. Nah, ini kita bisa mengubah dari sini ya. Jadi, kita ubah X plus 1 per X-nya, kita pangkatkan 3, supaya nanti akan ada X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 3. Kedua ruas kita pangkatkan dengan 3. Nah, X ditambah 1 per X pangkat 3 artinya X ditambah 1 per X dikali dengan X tambah 1 per X, kemudian dikali lagi dengan X tambah 1 per X. Nah, ini X plus 1 per X pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 3 itu 27. Kemudian kita kalikan. X kali X adalah X kuadrat. Lalu X dikali 1 per X. Tulis dulu saja. Kemudian 1 per X dikali X. Lalu 1 per X dikali 1 per X. 1 per X kuadrat. Nanti ini kita kalikan dengan X plus 1 per X. Sama dengan 27. Nah, kita uraikan kembali. Di sini X kuadrat. Ini X kali 1X dibagi X jadi 1. Ini juga 1. Ditambah 1 per X kuadrat.
Kita kalikan dengan X plus 1 per X sama dengan 27. Nah, ini jadi X kuadrat. Ini 1 per X kuadratnya kita pindahkan sebelah tengah aja ya, ke tengah aja. 1 per X kuadrat ditambah 1 tambah 1, 2. Lalu kita kalikan dengan X plus 1 per X sama dengan 27. Ini tinggal kita kalikan. X kuadrat dikali X jadi X pangkat 3. Kemudian X kuadrat dikali dengan 1 per X ditambah 1 per X kuadrat dikali X, kemudian 1 per X kuadrat dikali 1 per X jadi 1 per X pangkat 3. Lalu di sini 2 kali X jadi 2X, kemudian 2 dikali 1 per X jadi 2 per X sama dengan 27. Nah, ini jadi X pangkat 3. Ini X kuadrat dibagi X jadi X ya, plus X. Di sini 1 per X, lalu ditambah 1 per X pangkat 3, ditambah 2X, tambah 2 per X. Sama dengan 27. Lalu ini masih ada yang bisa kita jumlahkan. Jadi X pangkat 3, 1 per X pangkat 3-nya kita tulis di depan saja. Kemudian ini X tambah 2X jadi 3X. Lalu 1 per X ditambah 2 per X jadi 3 per X. Sama dengan 27. Ini bisa kita pisahkan. Jadi X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3. 3-nya kita keluarkan menjadi 3 kali X ditambah 1 per X. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 3X plus 3 per X. Sama dengan 27. Lalu X ditambah 1 per X-nya kita ganti dengan 3. Jadi X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3 ditambah 3 kali 3 sama dengan 27. X pangkat 3 plus 1 per X pangkat 3 sama dengan, ini 9 ya, berarti 27 dikurangi 9. X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 sama dengan 18. Yang C. Soal nomor 4. AB per C sama dengan 1. BC per A sama dengan 2. Dan CA per B sama dengan 3. Maka A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadratnya berapa? Nah, untuk mencari nilai A kuadrat, berarti kan kita lihat yang di sini A-nya ada 2 ya. Nih, A, di sini juga ada A. Berarti kita kalikan saja. AB per C kita kalikan dengan CA per B. Ini kan C bagi C 1, B bagi B 1. Maka jawabannya adalah A kuadrat. Nah, A kuadrat berarti 1 dikali 3. Hasilnya adalah 3. Kemudian untuk mencari B kuadrat, lihat yang atasnya supaya jadi B-nya ada 2. Berarti AB per C kita kalikan dengan BC per A. Nah, ini A-nya bagi A1, C bagi C 1. Jadi B kali B, B kuadrat. Maka B kuadratnya 1 dikali 2, yaitu 2. Lalu untuk mencari C kuadratnya, kita lihat yang C-nya ada 2 di atas. Berarti jadi BC per A dikali CA per B. Nah, ini B-nya bagi B 1, kemudian A bagi A juga 1. Maka C kali C, C kuadrat. Berarti di sini C kuadratnya 2 kali 3, yaitu 6. Langsung kita masukkan A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 3 tambah 2 tambah 6, yaitu 11. Yang C. Oke, untuk pembahasan soalnya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.